Bukan SBC yang nerima saya, tapi saya yang cari SBC. Nah, Aduh, dan istri saya. udah berapa mobil yang udah Om beli nih kira-kira? Oh, gue setuju. Banyak berapa mobil loh saking penasarannya. Oke, balik lagi di segmen kedua anak bengkel semua di Obeng plus bintang tamunya, plus beritanya, plus gosipnya. Nah, gue masih bersama Om Dharma, member dari SBC. Nah, tadi kan kita udah cerita-cerita pengalaman pertamanya tuh dari bengkel to bengkel, terus modifikasi awalnya sampai akhirnya ada sedikit cerita yang memang sangat ini ya, maksudnya Om Dharma sudah ketemu sama Pak D. Herman dan akhirnya harus mendahului kita juga gitu kan. Itu agak deep banget karena waktu itu memang bengkel terakhir ya Om ya. Bengkel terakhir yang ketemu dan akhirnya modifikasi. Nah, oke. Kita lanjut di ke Om Dharma. Ngomong-ngomong soal modifikasi nih Om. Dari bengkel to bengkel tadi kan nih. Iya. Sampai ke almarhum Om Herman ini udah ganti berapa, ganti gardan, ganti A, ganti 8274. Nih pertanyaan saya nih Om. Istri tahu gak sih Om memodifikasi itu? Hah? Karena gini Om, oke deh kita bilang nih namanya, ini hobi kan? Iya, hobi. iya. Ini 8274 juga kan tidak murah dan ganti gardan juga tidak murah itu. Betul. Istri tahu gak sih Om tentang hobi ini? Keluarga tahu gak sih tentang hobi yang karena penasaran gonta ganti gitu? Ya sebenarnya sama dengan off-roader yang lain ya. Berbohong untuk kebaikan. Tapi selama ini alhamdulillah istri saya support. Support. Iya. Hanya ya saat-saat mobil mau event belum jadi ya kan, bawaan sensitif ya kan. Okay. Terkadang terbawa ke rumah. Yang kadang jadi apa ya, mengganggu perasaan istri juga sih itu. Kalau ya biaya memang tentu pengaruh juga ya. Tapi ya dengan ada itu ya kita nabung lah ya. Dan saya memberikan pengertian ke istri saya dan kadang saya juga ajak. Oh, itu cara salah satu. Dan kebetulan dia juga suka gitu. Biasanya tuh approval-nya di situ tuh. Iya. Ajak dulu deh gimana kira-kira. Iya. Ya kalau dari awal memulai itu memang cukup besar lah ya. Namanya membangun satu kendaraan off-road yang proper itu kan tidak mudah. Dan sampai saat ini pun terus di-develop ya. Dan belum sempurna. Dan saya yakin teman-teman off-roader paham ya bahwa untuk membangun kendaraan yang sempurna ini tidak mudah. Dan saya yakin saat ini juga belum sempurna. Iya. Masih banyak kekurangan di sana sini, tapi ya saya coba main dengan keadaan yang sebaik mungkin lah untuk yang ada di Balikpapan ya. Dan itu tuh tahun berapa sih Om waktu Om terakhir modifikasi sama Om Herman dengan Vitara CL200 Strada itu? Kalau tidak salah 2022 ya. 2022. 2021 atau 2022 gitu. Dan setelah almarhum mendahului, terus saya dapat lagi mekanik. Oke. Yang namanya Jackie. Oke. Jackie itu yang kemudian meneruskan. Masih di bengkelnya Pak Derem atau beda lagi? Tidak, di bengkelnya bengkel Pace. Oh, bengkel Pace. Ya, yang bareng main saya. Kebetulan di rumahnya buka bengkel. Dan mekaniknya namanya Jack. Ya, Jack itulah yang kemudian megang mobil saya. Ya, merevisi, ada yang masih kurang bagus. Ya, disempurnakan. Walaupun ya kata sempurna ini kan tidak sulit ya mengukurnya. Beda-beda, sempurna buat dia beda lagi kan, susah banget ya. Tapi terus kita develop dan memang saya tidak pernah puas
untuk membangun itu gitu. Dan sampai saya ganti garden 2 kali. Oke. Oh, 2 kali Dari- tuh anak bengkel. Dari L300 kemudian ganti ke Prado. Kemudian engine juga saya ganti. Oke. Tadinya engine-nya kan L200. Tadinya juga apa? L200 turbo, Heeh. ganti pakai engine HDX yang 2800. Oh. Nah disitulah saya merasa udah mulai dapet Mulai nih, dapet nih. main Oke, oke, gitu. oke. Dari tenaganya oke gitu. Kemudian dari kekuatan kaki-kaki sudah lumayan. Hanya memang kemarin ada kekurangan tidak center Oke, sedikit, oke. jadi masih agak goyang. Oke. Iya. Tapi kalau untuk main di off-road, maksudnya untuk main ekstrim sudah bisa lah gitu. Kira-kira dihitung dari itu, Om sudah main, sudah main beberapa event. Iya. Itu berapa lama tuh Om kira-kira sampai Om akhirnya memutuskan ke Bogor atau memang sebelumnya gimana tuh Om? Jadi sambil main ya di Balikpapan mungkin ada 5 atau 6 kali event lah ya. Oke. Dan kebetulan saya pindah tugas Oh. ke Jakarta. Saya kan sering juga ngeliat di YouTube nih. Oh. Ini lihat di Nonton ya, YouTube, referensi. nonton banyak lah. Ada apa namanya kampus 4x4-nya Mas Wahyu ya. Iya, iya, iya. Kemudian ada JJ tuh. JJ. Apa kontennya JJ. Iya, iya, iya. Dan banyak lagi lah yang lainnya gitu. Termasuk SBC nih yang saya pantengin nih. Oke. Oh, ternyata sudah sempet. Jadi saya pantengin SBC nih. Cuman yang unik, ini yang unik nih Ya, SBC oke, ini oke, oke. saya pantengin. Ini kok tim ini gembira gitu. Gembira. Oke. Jadi setiap lihat tayangan-tayangan itu banyak senda Jadi gurau. di antara berbagai referensi yang Om lihat di YouTube tuh, ternyata kok ini ada yang beda nih sama tim ini ya. Iya. Gitu. Off-roadnya kok hihi atau gimana Iya. gitu kan. Dan itu saya pikir kok nyambung nih dengan mungkin Oke. dengan model saya gitu. Tapi kalau di konten yang lain kan lebih ke edukasi ya. Oke. Kayak Om JJ, Om Wahyu Lamban itu lebih banyak edukasi dan saya setiap malam itu Oh. mantengin semua. Saking pengen belajar ya. Ini apa sih ya kan? Oh, loker tuh apa sih ya kan? Oke. Dulu kan saya belum Iya, pakai belum loker, tahu. kemudian pakai Iya, loker. iya. Dan itu Om udah di Jakarta ya? Masih di Masih di Balikpapan, Balikpapan, oke. mantengin itu. Oke. Saya tanya, saya pasang, saya beli. Oh. Ada yang baru lagi, saya beli. Sempat nanya ke mekanik juga apa Iya, gimana? loker gimana? Ini untuk apa fungsinya? Kemudian apa kelebihannya? Oh begini-begini. Akhirnya saya pasang. Oke. Beli saya pasang. Ada lagi pakai final gear supaya lebih kuat. Pakai nitro, saya beli. Oke. Pokoknya selalu update gitu, Oh. selalu upgrade gitu. Jajannya banyak ya. Itu jangan dibesar-besarkan. Tapi kan sudah disetujui ya nggak Om? Sudah Iya, alhamdulillah istri sejauh ini buat ya hal-hal yang untuk untuk yang positif lah ya olahraga. Tapi dari situ nih Om. Nih kan saya dengar nih Om sudah tadi saya sempat dengar katanya aku udah beli banyak berapa mobil loh saking penasarannya nih. Mobil 4x4 semua dari gym nih dari apa nah. Iya. Mana sih udah mencapai kepuasan Om belum sih? Kira-kira? Sejujurnya sampai detik ini belum. Push, belum ya? Tapi yang jelas beberapa waktu yang lalu saya ini kan apa ya terlalu bernafsu dan kesannya kan bodoh jadinya. Iya. Jadi ketemu komunitas ya kan di gym nih pengen gitu. Terus lihat lagi di YouTube ada yang pakai patrol ya kan, yang ternyata sekarang jadi presiden. Ya kan? Saya beli juga gitu. Ya itu kebetulan ya
tabungan istri saya kadang saya pinjam. Tabungan lo, awas lo anak bengkel harus pinter-pinter nabung. Iya, nak. Ya. Tabungan istri saya yang kadang Nih, saya kalau bisa pakai. di-spill dikit, udah ada berapa tuh Om? Yang Om keluarin kocek dari tabungan. Aduh, istri saya yang tahu. Aduh, Dan istri saya. udah berapa mobil yang udah Om beli nih kira-kira? Ada beberapa sih, tapi mobil-mobil tua ya. Mobil-mobil tua, ya itu mungkin apa namanya ya? Namanya godaan mata ya. Lihat patrol, mau patrol. Lihat Jimny, mau Pengen Jimny. Lihat ada Vitara yang bagus, pengen juga. Akhirnya nggak ada yang selesai. Gantung semua. Iya, nih. ternyata bangun satu mobil itu ternyata nggak murah. Dan itu mobilnya ada di mana Om? Maksudnya udah Om beli taruh di bengkel A buat modif. Iya. Oke. Sementara ini yang mobil TAF ada di Padenarno. Oh. Kemudian mobil Jimny masih ada di Rumah Pace. Oke. Kemudian ada patrol satu lagi di tempatnya Om Itong. Banyak ya anak bengkel. Tapi itu mobil-mobil bahan ya, Om. Jadi belum sempat diolah Itu gitu. belum coba, oh kalau yang ini ke sini, yang ini ke sini belum ya Om ya? Masih Belum. dalam ini. Belum, Nah, belum. Oke nih. Tadi kita kembali ke udah ngerasa feel dapat belum sih, dan akhirnya Om kan sempet cari referensi banyak, Iya. dan akhirnya Om lihat dari salah satu itu. Nah tiba-tiba yang tadi saya sedikit agak ini loh, kok notice Om melihat nih ada tim yang hahinya enak nih. Iya. Hahinya enak dan ini. Nah, apa sih yang membuat Om tiba-tiba kok bisa gue kayaknya cocok deh di Iya. itu, apa gimana kira-kira Om? Jadi sebelum beberapa waktu sebelum pindah ke Jakarta, kan ada beberapa bulan tuh Iya, saya iya. pantengin, khususnya nih SPC nih. Oh Iya. Saya pantengin tiap main gitu. Ya satu kekeluargaan ya, kekeluargaan, kekompakannya gitu. Kemudian saya coba searching di Google. Oh sampai searching di Google nih Iya, Om ya? sampai satu Alamatnya di mana hari. kali ya? Iya, satu hari saya pindah ke Jakarta. Oke. Kesempatan pertama saya cari nih Oh, bengkel. sampai seniat itu nih anak bengkel. Iya. Jadi saya berdua sama istri saya dari Jakarta, karena ada alamat ya, Oke. SBC Songbode Cikoneng di daerah Babakan Madang. Oke. Jadi ya kita minta bantuan dari map, kemudian kita selusurin sampai di bengkel ini. Oke. Nah, terus? Dan hari itu saya lihat bengkel agak lengang gitu ya. Hanya ada beberapa mekanik saya lihat yang sepertinya baru kembali dari event, dari off-road. Abis off-road. Iya, karena mobil masih kotor ya. Kotor, lumpur ya Iya. semuanya. Dan saya memberanikan diri, maksudnya bertanya gitu. oke. Saya tanya, Haji Yuda. Oh, Om, jadi udah tahu ininya, Iya. ownernya. Ownernya saya udah tahu dari YouTube. Oke. Gitu. Jadi saya turun di depan bengkel, saya turun, terus saya tanya. Kalau nggak salah ada dua orang ya, saya tanya. Saya mau ketemu Haji Yuda gitu. Cuman saya belum menyampaikan maksud dan tujuannya, hanya cari Haji Yuda aja. Oke. Gitu. Ketemu nggak tuh, Om? Hari itu saya bertanya, kemudian dari Pihak bengkel? mekanik menghubungi Haji Yuda. Kemudian saya disampaikan diminta menunggu gitu. Oke. Diminta menunggu. Dan Oke. Angkat dulu, Om. Angkat dulu, Om. Mam, iya Mam. Iya, Menunggu Om Yuda, owner dari SBC. siap. Gimana? Pertama nih Om, kan pasti udah lagi ngulik, nyari, ketemu nggak sih nih sama ininya? Kan Iya. kepengen dia pasti
gue mau ngomong apa ya ntar kalau udah ketemu gimana Iya, tuh? iya. Jadi di kesempatan pertama ya tentu saya sebagai tamu ya bersilaturahmi lah. Oke. Iya, bersilaturahmi. Kalau nggak salah kurang lebih 1 jam lah. Oke. Wah. Saya lihat Pak Haji Yuda mungkin bingung gitu ya. Saya nampak dari Siapa mimik nih? muka dari Gitu Pak ya. Haji Yuda di awal itu seperti bingung gitu. Tapi dengan tipikal beliau itu kan orangnya apa namanya Humble. humble, ya humble. Kalau Sundanya istilahnya sumeh. Ya humble. Langsung kenalan silaturahmi dan terus saya sampaikan lah maksud dan tujuan kedatangan. Oke. Terus beliau merespon apa nih Om? Responnya kan seperti kaget gitu lah. Saya dari jauh, platnya KT ya kan, nyari Haji Yuda gitu. Dipikir Haji Yuda, terus mungkin ya, dalam tanda kutip, dicari polisi. Gitu. Ada apa ini? Ada apa ini kan? Gitu. Waduh. Sampai saya menyampaikan maksud dan tujuan, baru Haji Yuda, aduh. Nah, nih Sobat Bengkel, karena itu dia. Kan tadi Om Dharma bilang ketemu ownernya dari SBC, ya kan? Ketemu owner SBC dan ini. Nah, kenapa akhirnya kita langsung aja nih, langsung tanya-tanya pertemuan pertamanya gimana sih sama Om Dharma berikut owner SBC. Nah, kita panggilin aja Om Yuda. Yeay. Ini dia owner dan member dari SBC. Pak Haji. Siap. Ini lucu nih, ini lucu nih. Ini anak bengkel. Ini momen lucu. Dari searching cari tahu tentang SBC Garage masih berada di Balikpapan sampai ke Jakarta, di searching cari alamatnya, memberanikan diri buat langsung ke SBC, ketemu langsung sama ownernya SBC. Nah, terus kayak ada cerita lucu-lucunya juga nih sebenarnya. Kenapa ya bisa begini gitu kan? Nah, kita tanya langsung aja, ada ownernya dari SBC Garage, Om Yuda. Pertemuan pertamanya gimana sih Om? Iya. Pertemuannya gimana sih tiba-tiba? Ketawa dulu ya. Oke. Jadi kita nih pulang dari Banjo. Oh, habis IOX. Dari Oyox, iya. Masih lelah. Harry nih kapten SBC telepon. Dia bilang, Pak Haji, itu ada tamu dari Kalimantan Timur, polisi. Oh, Ya. Kapolres gitu kan. nih ada apakah gerangan ini? Nih baru pulang event, gue bikin masalah kan ya? Kebetulan kan saya ada usaha kecil-kecilan Oke. di sana. Jangan anak-anak bikin apa-apa gitu Nah. kan. Cenat-cenut gitu. Dia bilang, Her, tungguin bapak itu suruh tunggu. Oke. Udah muncul saya buru-buru dari Jakarta ke sini kan. Begitu datang, waduh, ini saya dengerin pembukanya apa nih kan. Begitu pembuka, saya mau buat mobil. Buat mobil. Kirain ada apa gitu kan? Hilang lah kekhawatiran. Iya. Sempet ya oke, nggak ada masalah nih ya gitu kan? Salah. Udah bikin mobil, saya bilang dari mana Om gitu kan. Alvin gini. Udah, saya bilang mau bikin apa gitu kan. Awal dikirimlah Defender. Gitu. Oke. Waktu ini buat overland bukan off-road. Iya benar. Ya udah. Ya kebiasaan SBC itu selalu kita tanya mau off-road yang kayak gimana sih? Kan? Iya, biasanya begitu. Jadi, ya terus ya yang lebih asik orangnya polisi kok humble gitu. Jadi saya bilang polisi apa bukan? Begitu ngeliat profilnya, pelatih 3. Waduh. Jadi tetap aja gua hati-hati. Iya udah bahaya nih gitu kan. Tapi sekarang udah jadi saudara. Wah, nah ini dia nih anak bengkel nih. Banyak cerita seru bergabungnya Om Dharma di SBC itu
kan berarti ada awalan dulu nih dari pertemuan yang memang tidak disengaja ya kan. Terus tiba-tiba aduh polisi kenapa bisa datang ke ini, ternyata intinya mau bikin mobil gitu kan. Ya mau lebih dalam tentang Betul, Iya, betul, betul, betul. Terus setelah itu kebetulan saya kan mantuan ya. Mantuan saya undang lah, beliau datang. Buat gua kan, ini penghargaan luar biasa lah kan. Itu baru pertama kenal. Baru kenal, gua undang datang. Gitu kan. Begitu datang kan kita banyak teman-teman juga. Nah tuh adik-adian kita, adik-adian beliau. Nyambung jadi ceritanya nyambung nih. Nah, itu dia tuh. Berarti kan agak sedikit sempit dia. Taunya, ya udahlah semuanya lingkupnya di sana teman juga gitu kan. Secara tidak disengaja ketemu ini dan akhirnya oh iya. Sempet jadi Om juga pas ketemu, emang temen adik-adian juga nih. Berarti kan udah tahu banyak juga gitu kan. Langsung berita-berita. nyambung lah, Langsung jadi nyambung komunikasinya gitu kan. langsung cair gitu. Alhamdulillah, iya. Kalau saya sih yakin semuanya kan bukan karena kebetulan. Betul, betul, betul. Memang ya alam semesta Allah Maha Kuasa udah atur. Iya, benar. Iya. Terus ya kita cerita lah ya, cerita terus ya saya tanya kalau saya kan biasa di SBC Om Dharma kita panggil Om Kombes. Oke, betul. Ya, benar. Dan sampai sekarang. Sampai sekarang Jadi Om Kombes itu jadi brandingnya. Iya, benar. Dharma itu Ya, Om betul. Kombes Om iya. Kombes, polisi Om. Iya polisi. Oh iya. Itu juga sempet iya maksudnya jadi wah udah terngiang-ngiang Om Kombes iya. Nah terus gini Om, bagaimana langsung tiba-tiba kan saya pernah ngeliat nih berapa video cuplikannya di SBC tiba-tiba Om Kombes tuh langsung main off-road bareng terus tuh. Nih kan kita kan begini, ya kita mengenalkan sesuatu kan memang standarnya harus clear ya. Saya bilang Om coba dulu deh mobil-mobil kita gitu. Iya. Terus ini main kita kayak apa gitu kan. Nah, terus ya apa speknya tuh harus kayak gimana sih gitu kan. Ya kita punya standar spek. Oke. Gitu ya. Apalagi satu tim itu kan paling tidak teknologinya harus sama. Oke. Harus mirip. Udah kita main lah. Kita main pertama gue bikin siasat sih bro. Dibikin masuk perangkap. Siasatnya udah gue mau main tipis-tipis. Tapi tipis-tipisnya agak busuk. Pertama kita main tipis. Oke. Tapi ini beliau kok orangnya makin asik gitu kan. Kayak makin penasaran. Kok dikasih gini makin terus aja ya Om? Iya gitu kan. Udah. Ah. Padahal posisi waktu itu lagi di Makassar ya. siap. Lagi di Makassar. Oh gitu. Om langsung. Terbang. Iya. Gila. Anak bengkel tuh. Saking pengen interestnya banget main off-road di SBC itu. Lagi di Makassar saya bilang, Om Kombes, kita main hari Sabtu loh. Siap. Oh datang beliau kan. Ya biasa bro, kalau Polri kan on time. Bilang jam 7, setengah 7 udah sampai. Wih, yoi. Sesuai SOP pasti. Udah, 2 minggu. Oh, jadi kita undang berturut-turut. Waktu itu kita nggak kasih jeda bro. Oke. Ya kan? Undang, kita main lebih ekstrim. Lebih ekstrim. Begitu lebih ekstrim, ya orang kok makin ketagihan juga ya. Gua pikir kapok nih gitu kan kali ini ya. Gue pikir kapok gitu. Nggak tahu pantang mundur bro. Terus sama dia kan. Wah, oke nih. Nah, udah ngobrol lagi. Kita tes di event. Oke. Mau ikut nggak nih? Kita undang lah di event. Karena di tim yang lain apa, member yang lain. Ini polisinya nih asik banget nih. Gitu. Ya, kita undang event di acara Kilurah sih. Oh. Kebumen. Kebumen. Heeh. Beliau langsung bilang siap. Kaget kita Om. bilang siap. Heeh. Berangkat kita ke Kebumen. Tadi yang mau jajan Jakarta bareng-bareng. Siap. Beliau lagi ada di Balikpapan tuh. Oh. Lagi tugas lah ya. Luar
terbang ke mana Jogja terus baru ke Balikpapan, dari Balikpapan Jogja ya. Kebumen. Terus ya kan kalau di SBC ini kita member ya, semua punya hak yang sama. Oke. Gitu kan, karena kita ini keluarga. Jadi bisik-bisik lah Om Iwan, oh cocok nih bro, katanya ini cocok nih. Udah nggak pakai lama kan, setuju nggak kalau beliau jadi keluarga kita, jadi brother kita. Wis, yoi. Gue setuju. Iya. Itu dari member ya, dari beberapa member ya. Beda lagi. Iwan gimana? Om Iwan. Setuju saya. Ya udah. Kita lantik lah jadi keluarga besar. Oh. Jadi ini ada yang lucu nih Om Lawan. Jadi saya kan tahu Oke. dari beberapa kali diajak Pak Haji latihan lah ya. Pak Kombes, ayo kita latihan. Oh siap, berangkat saya. Kemudian minggu berikutnya lagi, siap, gas gitu. Tapi memang dikasih bertahap gitu. Oh, step by step. Iya. Oke, step by Wah, step. ini lama-lama makin Karena itu nambah ya. iya karetnya nambah nih Oke. gitu. Tapi kan saya tahu di SBC ini kan ada semacam satu kesepakatan ya dari antar member ya. Oke. Yang waktu itu kan saya nggak tahu minimal 3 event ini kan. Jadi saya nggak nyangka nih. Gua gitu. di ospek nih, gua di ospek nih. Waktu itu belum karena kan eventnya baru yang pertama nih di Kebumen. Dan waktu itu saya seminggu full dari Lombok ke Bali, terus ke Balikpapan. Oke. Yang semestinya saya bareng berangkat dari sini karena ada sesuatu yang mendesak, saya pamit sama Pak Haji, ya kan. Pak Haji saya ke Balikpapan. Mungkin Pak Haji ini jadi enggak nih kan gitu ya. Mobil sudah berangkat ya kan. Tapi karena ini bukan, menurut saya bukan event Pak Haji nih. Ini saya yang mau nih. Dari Balikpapan saya langsung ke Jogja. Dan saya langsung ke Kebumen. Ya nggak nyangka di Kebumen saya langsung dilantik. Padahal saya lihat saya lihat tiba-tiba kasih baju iya. SBC. Karena kan yang saya tahu kan harus 3 kali event, tapi dari kesepakatan Pak Haji, Om rasanya gimana tuh? Tiba-tiba seneng banget dong. Kan dari tadi ngeliat, wah penasaran gue ini apa tim ini kok asik banget, tiba-tiba loh gue ada di sini. Iya. Tapi saya bilang bukan SBC yang menerima saya, tapi saya yang cari SBC. Nah itu tuh. Karena jauh sebelumnya, mungkin setahun ya. Wow. Jadi ini kembali lagi yang Pak Haji bilang, ini Tuhan nih. Bukan secara kebetulan ya. Bukan secara kebetulan. Ya. Jadi setahun saya pantengin di YouTube ya kan, SBC yang dengan segala dinamika kelucuannya ya kan, segala dinamika gurauannya. Iya benar. Ini kayaknya saya kok nyaman ya Kok di kayaknya tiap kalau saya event di situ happy gitu. aja gitu Iya. kan. Dan sampai event saya nyampe di Jakarta tuh kesempatan pertamanya ke sini dan bareng istri saya. Dan langsung ketemu, langsung diajak latihan 2 kali. Latihan, bro. Iya, ospek. Apa gue dong? Tapi sempet gak sih maksudnya gini Om? Latihan basic. Pertama kan pasti gini, pertama ketemu pasti kan Om Darul, iya saya punya pengalaman offroad gini-gini, cerita gak sih maksudnya di Balikpapan sempet ini, cerita nggak Om waktu itu? Ya Cerita. Cerita ya tipis-tipis lah Tipis-tipis. gitu. Dan akhirnya Om ngelihatnya gimana? Wah ini Iya karena tipis-tipis kan saya juga belum pernah offroad bareng sama teman-teman dari Kalimantan ya. Ya saya tahu juga kan ekstrim juga. Ada ya kita agak kasih sedikit lah kan. sedikit, oh Sedikit tapi sambil begini. sedikit negatif. Tapi yang saya salut mungkin karena beliau ini ya apa polisi kan biasa dalam kondisi apa oke aja ketawa aja santai. Dan biasanya kan kalau aduh nih makin kesini kok makin agak
susah, agak ini kan biasanya kan ngasih obstacle-nya kan lumayan. Tapi dilihat dari Om Dharma sendiri nggak ada rasa kapoknya kayak gitu Om ya? Ya saya salut sama beliau tuh nggak pernah ngeluh bro. Yang lucu ya kemarin lu tahu kan dateng muka pucet Betul. Nih, gue bakal ceritain nih anak bengkel semua. Sebelum acara eventnya Cipendei itu tuh asli member-member sempet pada sakit. Dan tapi tetap on fire di acara TLC Jaya Raya, ya kan? ya, Om Sal sakit di telepon gua lu suntik vitamin deh alhamdulillah kalau beliau lagi sakit nih kan tenang Pak Haji kan Pak Pres pokoknya dateng saya gitu dateng kita lihat pokoknya pucet bro gimana wah cuman beliau kan gak putus asa juga ya obatnya apa ya akhirnya gua kasih karaoke dangdut Nah, nyampe base camp kasih dangdut mulai seger nih. Dan memang besok obatnya adalah off-road. Nah, gila gak tuh? Akhirnya alhamdulillah tuh ini kan hari pertama pucetnya hilang. Betul. Pelan-pelan hilang. Udah mulai ini terus di track kerjanya jemur badan. Sampai ada tiduran kipas ya kayak gitu. Itu kipasnya nggak pernah tinggal tuh. Hari kedua cespleng seger bro. Seger, bener seger banget. Ya itu obatnya. Ternyata dari 3 dokter ternyata bukan sakit karena kurang off-road. Wah, tuh kurang off-road. Iya, Dan alhamdulillah sampai hari ini sehat nih gitu. padahal bener pucet banget, asli gue pucet banget. Pas udah main 1 ke 2 hari, gila langsung seger. Emang bener tuh. Off-road bikin selalu bahagia dan kebetulan memang satu timnya tuh bahagia semua ya. Karena memang sakit itu kan ketika suges kita bahagia, dia pemulihannya kan lebih cepat. Karena imun kan kita naik gitu. Dibandingkan kita sakit, kita rawat sakitnya terus kita kita sayang-sayang iya, gitu. betul. Akhirnya saya cari keringat bener. Akhirnya alhamdulillah di hari kedua badan udah mulai hangat. Di hari pertama luar biasa. Saya memang saya makan antibiotik, kemudian vitamin dan sebagainya. Ya itu juga dengan kondisi Cipendei yang agak ngap panas banget. Wah luar biasa. Tapi di akhir menyelesaikan trek ketiga itu udah agak lumayan apa ya? Kalau imun mulai naik nih. Pantengin di itunya SBC, di channel SBC ngegasnya tuh kayaknya asik nih gitu. Itu udah mulai imunnya udah mulai naik tuh gitu. Ya gimana yang depan? Ya minimal kalau kita ketinggalan jangan kejauhan. Gitu. Nempel terus ya sama patrol ya gitu. Jadi gini Om Nawan, kita nih karena keluarga ya. Betul. Kan merasa kerinduan juga tinggi. Banget. Ya, apalagi kan kita ini kan banyaknya kan ada di hutan ya. Memang kita butuh yang benar-benar ya persaudaraan yang hakiki. Yang mau baper, segala macam. Memang ya kita keluarga gitu kan. Ya beliau ini udah ya benar-benar keluarga kita ya kakak beradik aja lah. Iya. Ya terus kekonyolannya juga aduh ampun dah. Ya. Baru tiba-tiba nyambung nih gitu ya. Kalau di hutan kayak bocah semua. Makanya kan baru biasanya kan memang agak susah ya menyatukan chemistry misalnya baru gitu kan Om tiba-tiba ya pertama kan Om Komis tadi bilang Om Darum bilang dari lihat dia itu kok nih mereka asik banget ya. Itu kan berarti sudah terbentuk dari awal nih Om. SBC sudah membentuk chemistry yang asik-asik aja, hahi. Nah, tiba-tiba masuk lagi kan pasti ada penyesuaian dong gitu. Ya, kita prinsipnya kan gini. Kita nggak cari kuantitas, kita cari kualitas. Bus, mantep. Kualitas. Iya. Jadi kita nggak perlu member yang banyak. Kita ini emang benar-benar brother Betul, gitu ya. betul. Jadi butuh kesamaan chemistry yang bagus. Karena yang kita hadapi ini kan obstacle. Obstacle kan
harus bisa ngendalin Betul. emosi, ya kan, terus tolong menolongnya juga harus bagus. Iya, betul. Ya memang ya, mentalitas itulah yang kita harus Akhirnya branding terbentuk, lah. ya terbentuk, chemistry-nya jadi dapet, ya kan. Dan gue dengar katanya nih, kok di Cipendei akhirnya di apa? Dikasih jabatan baru lagi. Jadi SBC itu kocak. Kita rakyatnya kan cuma 5. Iya. Semua 5-5-nya pegang jabatan. Jadi suka-suka aja. Tiba-tiba akhirnya pada saat itu dan akhirnya inilah Panglima SBC dong. Panglima SBC. Nah, berarti kan katanya kenapa Om? Tiba-tiba akhirnya dari member dari yang Kebumen kan akhirnya disahkan jadi member ke berapa Om waktu itu? Member keempat. Om Dharma ke-5 ya? Kelima. Nah, akhirnya di Cipendei langsung jadi ini dia Panglima SBC. Dan sempat ada yang bingung, hah apa nih? Siapa? Kenapa? Brother gue yang di Lampung bingung dia, kapan? Wah telat beritanya. Nah, ayo udah, coba tolong jelaskan. Akhirnya, Ya kita karena berlima kan sebenarnya kita lucu-lucuan ya. Lucu-lucuan tapi serius juga. Ya sih. Jadi ya teman-teman udah ketuanya presiden. Oke. Ada vice presidennya Om Iwan. Ada komjennya. Betul. Apa? Sekjen ya. Sekjen. Nah, kebetulan nih kita kan kadang-kadang kalau ngomong suka nggak teratur. Jadi ya udah rembukan. Kayaknya cocok jadi panglima. Wah. Jadi yang mau ya nemuin teman-teman, yang ngobrol, yang nerangin kita. Betul. Jadi pas panglima, nah, di Cipendei kita lantik jadi panglima. Ini yang lucu ya. Jadi ya saya ngerasa dari yang pemula ya. Di Kaltim kan memang ada banyak event gitu yang ya boleh dikatakan lumayan banyak. Tapi pengalaman untuk yang obstacle yang berat-berat kan belum pernah. Jadi saya ngerasakan ibaratnya saya dari nol nih, ya kan. Tiba-tiba Pak Haji ajak event di Kebumen kan dengan lumayan event nih. ini ya. Udah langsung event iya, ya kan. Ini kalau saya dengar ceritanya kan itu tracknya Ayo X ya di Bang Jo ya. Dan alhamdulillah ya saya sebagai pemula ya kan sebagai warga baru di SBC setidaknya bisa ngikut lah gitu ya, bisa apa paling tidak menyesuaikan gitu. Tapi sih kita bertiga kemarin ragu. Jangan-jangan pura-pura pemula. Ternyata pemain. Enggak lah. Tapi setelah itu, masya Allah, dia mau bangun mobil. Wah, yang proper ya. Tapi Om Nawan mesti apa? Saya kasih informasi bahwa saya maksudnya ke SBC dengan keadaan yang belum sehat sebenarnya. Pasca kecelakaan saya sempat di. accident Om. Iya. Sebelum saya ke Jakarta itu saya accident, bahu saya patah. Oke. Dan di masa pemulihan itu kan nggak pernah lagi main. Tiba-tiba saya diajak, saya pikir saya dampingi beliau di samping ternyata beliau. langsung jadi driver. Sampai sini, ini kunci, suruh main. Aduh, saya jujur saya waktu itu agak ragu ya. Saya masih bisa nggak gitu. Yang kedua, saya kan belum pernah coba mobil ya. Iya. Namanya kita mau main off-road ya. Yang hari itu kita lihat mobil langsung main, ini kan jarang ya. Tapi Langsung kasih kunci ya. iya. Tapi di kesempatan pertama Pak Haji ajak, ya saya bilang itu bukan tipis-tipis ya. Mana tanjakan juga udahlah. Tapi ya karena saya selalu lihat lainnya Pak Haji gitu ya. Saya fokus gitu. Dengan segala kekurangannya, waktu itu tangan kiri saya kan belum pernah main lagi. Iya. Jadi
Ya saya coba dan alhamdulillah sampai ke Mang Ato. Aduh, itu pertama sekali. Ditambah menu makannya. Wah, itu yang pertama tuh. Cakep ya Om. Enak banget. Di luar ekspektasi saya tuh. Abis main, langsung disuguhin makanan lalaban. Wah, itu pertama tuh. Jadi kesan yang luar biasa ya. Pada saat pertama Pak Haji bawa saya latihan, ya main off-road. Terus yang kedua ini kan karena sudah di pertama, saya kan tanya, treknya gimana Pak Haji, ya kan? Kayak sama aja seperti kemarin. Ternyata dikasih yang nungging-nungging, Bos. Sama aja kayak kemarin ya. Bener udah. Tapi ya alhamdulillah ya navigator di SBC kan semua udah pengalaman dan kita yang main juga apa ya, jadi confident gitu. Jadi ngerasa aman, semuanya teknikal apa semua bener-bener diperhatiin. Jadi faktor keamanan itu SBC paling concern gitu. Sehingga alhamdulillah ketika ditambah lagi basis di Kebumen, nggak ada yang ini ya, Pak Haji, alhamdulillah lancar gitu. Terus kebetulan beliau pakai mobil Karuhun. Oke, bener. Si Caribbean. Caribbean. Oh, iya. Iya gitu. Itu mbahnya SBC. Nah. Iya. Nanti lama-lama labelnya The Caribbean Om Bos nih. Takutnya orang salah. Bisa jadi Om. Takut orang salah nanti. Iya. Kayaknya BPKB sama SNK Tapi akhirnya ini nggak Om, akhirnya gue menemukan dari yang pas balik papan dia lihat, oh iya ini dia nih yang gue cari. Saya mau bilang di kesempatan ini, saya rasa mimpi. Yang tadinya cuman lihat di YouTube, kok ternyata sekarang ada saya di situ gitu. Bener. Yang sampai jam 2, jam 3 ini kan ya kan saling olok-olokan, ya kan saling ketawa, ya kan. Dan itu rasanya yang tadinya hanya saya sebagai tontonan gitu ya. Sekarang saya ada di dalamnya gitu. Itu dia kan. Ada rasa gimana itu Om ya? Gitu kan. Iya tentu yang pertama. Beliau bagian yang kita bully. Jadi bully saling berkali. Tapi lucu lah kalau Om Saw tuh di event yang ke mana ya? Di Kebumen tuh ya. Pak Pres, udah mulai nih kelihatan nih. Ternyata ini olokannya bahaya juga. Nah, itu kan Ternyata bocor. makanya itu dia kan. Pasti kan, wah dari ini kok gue berada di sini ternyata. Orang cuma lihat doang gitu tiba-tiba muncul. Beliau ke jerumus. Terjerat oleh Tapi saya mau bilang, saya menjerumuskan diri. Kalau orang kan terjerumus, saya menjerumuskan diri. Saya jauh-jauh datang. bela-belain lah cebur gitu. Tapi yang gue salut sama beliau tuh all out. Semua dipikirin. Ya. Apanya dipikirin. Kayak sekarang yang mau bikin mobil pun Bener-bener di bener-bener ada yang diam-diam sembarang wow. Wih, iya tuh. Atau datang. Kayaknya mau bikin yang proper banget nih, ya nggak? Mau bikin proper banget gitu kan. Jujur ya, itu semua dari beliau. Jadi saya selalu dalam event apapun hanya sekedar ngobrol, tapi saya selalu mencatat gitu, notit semua hal-hal yang menurut saya ini penting. Gitu. Dan Pak Haji Yuda inilah boleh dibilang mentor saya nih di ibaratnya di tingkatan yang berikutnya lah. Dan banyak belajar tentang manajemen ya. Karena
selama ini kan saya hanya main off-road. Tidak pernah berpikir sampai ke masalah-masalah manajemen ya. Iya. Baik itu masalah manajemen pengelolaan tim, betul. kemudian persiapan event sampai ke perintilan gitu ya. Logistik, part dan sebagainya itu semua kita tinggal main. Iya benar. Dan setiap event boleh nanti Om Nawan kan bisa lihat ya kan, kekompakan. Betul. Ini nggak mudah untuk membangun walaupun kecil, tapi saya merasa di sini kekompakannya luar biasa, soliditasnya luar biasa, gitu. Yang mungkin saya dapat di SBC gitu. Dan itu patut dicontoh buat tim-tim Iya. yang lainnya ya Om ya. Karena selama ini memang kita punya tim, tapi kadang-kadang cabutan. Padahal ini obstacle ini kan punya resiko yang besar. Ini kan menyangkut masalah keselamatan. Nah di SBC ini selalu diutamakan tentang keselamatan dari kendaraan, kemudian dari Cara semua recovery. recovery-nya, kemudian masalah part ya kan yang mau dibawa itu semua sudah terorganisir dengan baik. Di sini memang Jenderal Heri luar biasa nih. Dan ini juga saya maksudnya dari pengalaman ini saya sering sharing juga ke teman-teman gitu bahwa ternyata off-road bukan sekedar main gitu. Betul. Ini memadukan semua elemen jadi satu tim yang solid di lapangan yang boleh dikatakan lah selama saya main di SBC ya beberapa kali ya. Selama member ya. Iya, selama member ya. Selama member. Oke. Itu semuanya siapa berbuat apa udah jalan gitu. Nah inilah mungkin yang apresiasi saya ke SBC gitu. Itu Om Nawan. Udah kompak, prepare-nya juga oke gitu kan. Udah ya pokoknya semua di prepare dari sebelum-sebelumnya. Nah, Om Yuda, treatment apa sih sampai bisa begitu tim SBC? Sebenarnya sih ini hanya pengalaman aja sih. Ya, saya dulu kan hobi naik gunung. Sementara kalau naik gunung kan kita cuma modalnya tas itu. Ya. Oke. Carrier ya. Oke. Di dalam carrier itu ada kebutuhan makan, tidur, tenda segala macam. Yang bukannya itu hanya cuma sebatas itu. Artinya kita butuh pengaturan yang tepat gitu ya. Yang sama di dalam off-road semua harus ada pengaturan yang pas dan tepat gitu. Dari mulai SDM, terus peralatan, termasuk logistik, sampai hal-hal yang tidak kita duga itu harus sudah kita pikirkan gitu kan. Dan yang paling terpenting adalah hati kita harus nyatu dulu. Nah, itu tuh yang susah tuh kan ya. Kita harus sevisi dulu. Nah, begitu satu visi di semua ini bisa diterapkan. Dan ya alhamdulillah menerapkannya ini ya semuanya dengan ikhlas, dengan cinta lah. Tapi ada satu hal ya yang mungkin boleh saya sampaikan di kesempatan ini, leadership. Keren Jadi sih. ternyata Emang keren banget, saya ngalamin keren banget. manajemen semua udah tertata, leadershipnya juga. Jadi Haji Yuda membawa SBC ini bisa fun dan kita bisa selesaikan obstacle itu memang dengan satu leader yang kuat gitu. Jadi nggak mudah untuk walaupun hanya 4 belum tentu karena kita alhamdulillah selama ngadepin obstacle nggak pernah ada problem. Padahal kalau di warung kita high aja Om ya, nggak Iya. kelihatan nih. Tapi di event presiden pada kita saat mengatur semuanya nih. pada saat main ya kan fokus dan secara langsung maupun tidak langsung mengamati gitu semua anak buahnya gitu dan memastikan bahwa semuanya sudah berjalan dengan sesuai dengan prosedur. Mantep. Itu yang penting. Oke, buat yang terakhir nih, pesan-pesan Gitu. pesan-pesan buat anak bengkel semuanya. Pesan-pesan apa sih buat anak bengkel yang bisa memotivasi mereka dari pengalaman off-road SBC sendiri nih Om? Dari Om Dharma dulu, nanti baru Om Yuda. Yang pertama
jangan malu kita belajar. Oke. Kalau memang kita mungkin punya passion di off-road. Karena kita butuh banyak masukan dari banyak senior-senior yang sudah lebih banyak pengalaman. Kemudian di off-road itu jangan jumawa. Jangan merasa kita sudah bisa hebat ya. udah hebat dan kita kemudian lalai di dalam menghadapi hal-hal yang sepele. Karena yang sepele ini yang biasanya menyepelekan sesuatu ini yang biasanya akan berakibat fatal. Oke. Itu yang terakhir saya kira jaga kekompakan. Yang utama ya kan di dalam kita dalam satu rangkaian tim itu nggak bisa kita ego masing-masing dikedepankan. Tetapi di SBC ini kita menemukan leader yang baik, manajemen yang baik, dan tim yang solid, yang gembira. Betul. Gitu. Betul. Kalau nggak gembira buat apa? Sesuai dengan slogannya apa? Selalu bahagia. Selalu bahagia. Iya. Always happy. Yoi. Om Yuda, apa pesan-pesan yang buat anak bengkel semua nih? Ya kalau anak bengkel jangan apa ya, dia terus berinovasi dari pengalaman yang sebelumnya. Artinya kita mau menganalisa gimana sih mau main enak gitu ya, terus nggak nyusahin diri sendiri apalagi orang gitu ya. Terus sepakat saya sama Om Kompes, jangan malu-malu kita untuk belajar. Oke. Ya Betul. kan? Kalau di track ada yang lebih bagus, kita tanya gitu kan. Oh ini pakai apa, ini apa. Kalau memang perlu kita tiru, kita tiru. Gitu. Terus ya hadirkanlah kebahagiaan. Asik, selalu ya. Karena untuk apa sih tujuannya kalau kita nggak bahagia kan gitu ya? Oke. Itu aja sih. Oke, lumayan banget nih banyak masukan sama motivasi buat anak bengkel semua. Karena waktunya sudah sangat mepet, nanti kita bakal ketemu lagi di podcastnya Obeng Plus Plus yang pastinya plus bintang tamunya, plus narasumbernya, plus juga gosipnya. Jadi makasih banyak buat Om Yuda, makasih banyak buat Om Makasih, Dharma. Om. Ya. Sampai ketemu di next podcast selanjutnya dan satu lagi kayaknya nih kita bakal berlanjut ke tempat yang baru tapi nggak tahu nih, kita pantenginnya terus di SBC Garage ya, jangan kemana-mana. Thank you juga buat sponsor kita dari Come Up Wins dan berbagai lainnya, dan ada juga Aki dari Stride Racing. Makasih banyak udah support. Sampai ketemu di podcast selanjutnya cuma di Obeng Plus Plus. Selalu bersama.